Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Iseng Aja Podcast. Oke, jadi sekarang kita ditemenin sama lagu ya. Backsoundnya ini hi-fi, judulnya Tersenyum Untuk Siapa. Oke, sesuai dengan judulnya, malu. Kenapa malu? Dengerin aja deh ya ceritanya ya, biar tahu kenapa malu gitu ya. Oh, ini cerita pertama yang bakal gue ceritain ke kalian, karena nggak tahu, gue senang aja gitu. Jadi pengen cerita. Oh iya, dan gue udah izin sama orang yang bersangkutan apakah gue boleh mengupload podcast ini atau enggak gitu ya, cerita ini gitu maksudnya. Dan dia bilang yang penting nggak nyebut merek, it's okay. Oh ya udah, alhamdulillah, berarti boleh. Jadi kita mulai ya ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awalnya itu dari gue tuh mau sholat asar kan. Nah terus pas mau wudhu tuh gue tiba-tiba kepikiran flashback zaman SD. Padahal sebelumnya gue nggak pernah mikirin zaman SD gitu. Maksudnya iya emang bener-bener gak pernah mikirin, tiba-tiba aja muncul pikirannya tuh, flashback itu. Flashback dimana zaman gue sedang mengagumi seseorang. Itu kakak kelas gue sendiri. Oh ya, kalau lo dengerin, hai kak, selamat mendengarkan. Iya, jadi itu kakak kelas gue sendiri. Terus gue SMS-an ceritanya sama dia di sini tuh, di flashback ini, di zaman SD ini. Nah, siapa sih yang nggak seneng gitu SMS-an sama orang yang lo suka gitu kan? Ya udah tuh, terus udah pokoknya gue cuman sampai situ ya, inget flashbacknya tuh. Terus tiba-tiba gue kepikiran, dia apa kabar ya gitu, sekarang gimana ya kabarnya, terus sekarang lagi di mana ya gitu, maksudnya kesibukannya apa dan lain-lain gitu. Mulai timbul benih-benih gue mau nyari tahu kabarnya gitu ya. Nah terus gue sambil mikir juga, tapi namanya siapa ya, gue tuh inget nama awalannya doang, tapi gue nggak tahu nama panjangnya. Soalnya kan kalau misalkan mau nyari susah ya kalau nggak tahu nama panjangnya gitu kan. Ya udah deh gitu kan, gue pikir nanti aja lah gitu. Akhirnya gue sholat dulu, terus gue berdoa. Habis gue berdoa, gue langsung buka Facebook. Kenapa Facebook? Karena gue udah main Facebook tuh dari SD. Jadi siapa tahu aja gitu gue nemu atau gue ada temenan sama dia gitu kan. Alhamdulillah benar aja, gue udah temenan sama dia di Facebook ternyata. Akhirnya gue lihat profilnya dan gue sedikit tahu lah kabar dia gimana gitu dari Facebook. Dan gue ngerasa kurang. Tuh emang manusia tuh nggak pernah puas ya, nggak pernah merasa puas gitu. Jadi ya udah, gue beralih ke media sosial lainnya karena di bio-nya dia itu tuh ada media sosial dia yang lain, link gitu. Jadi akhirnya ya udah sampai ketemu lah Instagramnya gitu. Ketemu Instagramnya, terus dengan modal nekat ya, modal bismillahirrahmanirrahim aja gitu, gue follow. Padahal ya udah, gue juga nggak tahu dia bakal kenal sama gue apa enggak gitu kan. Udah tuh, terus gue yakin banget emang gak akan di follow back, pasti itu mah pasti, karena ya dia pasti ini orang siapa gitu. Akhirnya yang namanya Amel ya gak bisa, kalau cuma nge-follow tuh gak bisa. Akhirnya gue DM gitu kan, gue DM dengan modal apa, modal nekat dan modal bismillahirrahmanirrahim. Ya udah tuh, gue DM, gue bilang assalamualaikum kak, gue bilang gitu. Terus gue langsung nge-close, gue langsung mikir, duh ini kayak harus di unsend deh, jangan dikirim deh, ini fix banget unsend gitu kan, gue mikir. Soalnya gue takut, kenapa, gue tuh pikiran gue udah kemana-mana. Gue takut ternyata dia udah berkeluarga gimana, ternyata dia udah punya anak, atau ternyata dia udah punya pacar, terus Instagramnya dipegang akunnya sama pasangannya gitu kan. Ya takut aja gitu gue, tapi gue mikir gue cuman pengen nanyain kabar doang, kenapa sih gitu.
kenapa sih nggak tuh, ya intinya gue cuma mau nanyain kabar niatnya ya kan. Ya udah tuh akhirnya gue santai. Nggak deh, gue nggak santai, gue gelisah banget asli. Gue log out log in tuh Instagram, terus gue kayak aduh dibales gak ya gitu. Terus gue berdoa, nyeplos aja sih sebenarnya. Gue bilang, ya Allah, aku sebenarnya berharap dibales, gue bilang gitu. Gak lama dari itu alhamdulillah dibales baik, ternyata respon gitu maksud gue. Kata dia, waalaikumsalam, ini siapa ya, hehe gitu. Gue sih nggak yang gimana kaget atau apa, enggak sih. Dia nanya ini siapa tuh gue nggak kaget, karena gue udah tahu pasti dia nggak akan kenal sama gue gitu kan. Ya udah tuh, terus akhirnya gue memperkenalkan diri. Gue bilang, ini Amel, kakak, ini Amel, adik kelas lo waktu SD, gue bilang gitu. Terus dia kayak yang, hah Amel? Dia pernah ingat ada yang namanya Amel, tapi dia nggak tahu karena beda soalnya fotonya, katanya gitu. Nggak gitu loh. Oh ya udah. Terus habis itu gue mikir kan, apa perlu ya gue ceritain masa-masa flashback itu gitu kan. Terus aduh, ceritain gak ya, gue mikir aja terus kan tuh. Akhirnya udah deh, gue ceritain aja. Gue sebenarnya malu, tapi gue mikir ya, kayak ya gue gak akan ketemu juga kayak sama dia gitu kan, cuma di media sosial doang, ya udah gak akan ketemu lah gitu. Jadi malunya gak malu-malu banget. Udah tuh gue bilang aja, iya kak, jadi dulu tuh kayaknya pernah SMS-an deh, gue bilang gitu. Gue malu, astagfirullahaladzim. Terus gue bilang lagi, tapi gue nggak tahu sih itu gue SMS-an sama lu beneran atau gue dikerjain sama temen gue bilang gitu kan. Terus dia jawab, dia bilang, SMS-an kayaknya nggak pernah deh, atau lupa ya, hehe, dia bilang gitu. Terus gue kayak yang, duh kayaknya emang deh gue salah deh. Gue langsung kayak gitu dalam hati gue, kayak gue deh yang salah gitu kan. Terus gue inget lagi aja tuh waktu zaman itu gue sebenarnya tuh diapain, dikerjain apa gimana sih gitu kan. Ternyata iya benar aja, gue kalau diinget-inget lagi tuh ya, tapi nggak inget full gitu sih, tapi emang kayaknya gue dikerjain. Jadi teman gue tuh ada yang tau lah pokoknya kalau gue tuh suka sama kakak kelas ini gitu. Jadi gue dikerjain, pura-puranya tuh nomor ini Mel nih, nomor dia nih, lo SMS-an aja gitu. Padahal tuh bukan nomor dia, mohon maaf lahir dan batin gitu kan. Ya namanya SD, gue gampang dibohongin gitu kan. Jadi ya udah. Terus ternyata ya udah, berarti gue DM-an itu pertama kalinya gue kontakan ya. Aduh, astagfirullah, emang malu. Ya udahlah ya, nggak akan ketemu juga. Terus ya udah, akhirnya gue bilang aja, aduh kayaknya gue salah deh, gue bilang gitu, sorry banget ya, gue bilang. Dia bilang santai, dia bilang gitu. Terus akhirnya udah, kita saling bertukar kabar. Alhamdulillah gue jadi tahu kabar dia sekarang gimana gitu-gitu. Gitu guys ceritanya. Oh iya, dan enggak deh, udah gitu aja sih. Dan hikmah yang bisa gue ambil dari cerita gue ini tuh ya, jadi gue bisa bisa bersilaturahmi kembali sama kakak kelas gue gitu waktu SD. It's okay ya gak sih? Itu sih, gitu aja sih ceritanya. Gak seru ya? Udah berapa menit? Astagfirullah, 9 menit. Baru aja cerita pertama udah segini menitnya. Gitu sih guys. Jadi ya udah gitu aja. Besok-besok gue cerita yang lebih berfaedah deh ya. Sorry banget kalau cerita pertama ini gak berfaedah tuh gimana gitu ya. Oh iya, dan gue gak lanjut DM-an sama dia juga. Jadi ya udah emang niatnya cuma awalnya nanyain kabar aja gitu. Oke deh, terima kasih teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast ini gitu ya, podcast cerita pertama ini. Jadi udah tahu ya kenapa judulnya malu, karena emang malu-maluin guys gitu. Udah 10 menit, astagfirullahaladzim.
Oke, udah gitu aja deh. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, selalu bahagia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya.